Alhamdulillah dia sudah berada di tengah-tengah kita setelah kurang lebih oleh bulan lalu setelah beliau mengajar beliau langsung berangkat haji dan haji dan semoga kita bisa segera berangkat haji langsung umroh. Mari kita simak penjelasan beliau tentang tafsir Al-Quran membahas tentang rezeki yang sering kita nanti-nantikan. Jangan kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada beliau boleh kita ambil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Salatan wa salamun ala sayyidina Muhammadin al-anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para yai, hadirin yang terhormat dan hadirat yang bermartabat. Ada empat hal ketika kita keluar dari rahim ibu kita, itu yang kita bawa. Ketika kita keluar dari rahim ibu, ada 4 yang dibawa, yaitu rezeki, jodoh, rezeki, ajal, jodoh, baik dan buruk. Itu 4 hal itu kita ketika kita lahir itu kita bawa. Dapat rezeki. Rezeki itu tidak akan tertukar. Rezeki sudah tertata. Rezeki tidak akan nyasar. Dan kalau dapat sedikit jangan lusa. Nah, saya hari ini membahas tentang rezeki. Jadi ada 8 jalan rezeki dalam Al-Quran. Yang pertama adalah
Yang keenam, rezeki karena bersyukur. Yang ketujuh, rezeki karena sedekah. Dan yang kedelapan, rezeki karena usaha. Saya ulangi lagi. Rezeki yang pertama, rezeki yang dijamin, yang telah dijamin oleh Allah. Satu. Kemudian ada rezeki yang tak terduga-duga. Yang ketiga, ada rezeki karena anak. Yang keempat, ada rezeki karena kita beristighfar. Yang kelima, ada rezeki karena kita menikah. Yang keenam, ada rezeki karena kita bersyukur. Yang ketujuh, ada rezeki karena kita sering bersedekah. Yang kedelapan, ada rezeki karena melalui usaha kita. 8 faktor ini semuanya ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Yang pertama, rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya katakan tadi di atas, bahwa kita keluar dari rahim ibu kita membawa 4 faktor itu. 4 faktor itu pasti kita bawa. Ya, ada 4 faktor itu yang kita bawa, yaitu ada rezeki, yang kedua adalah apa sih? Yang pertama adalah rezeki yang kita bawa dari rahim ibu, yang kedua adalah jodoh, yang ketiga adalah kematian, yang keempat adalah baik dan buruk. 4 faktor ini 50.000 tahun 50.000 tahun sebelum kita lahir itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis di sana. Nah, ketika membahas masalah rezeki sudah terkadar. Rezeki sudah terkadar, artinya sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki sudah tertakar. Oh, tertakar. Tertakar artinya sudah ada takarannya. Rezeki tidak akan nyasar. Ya. Dan rezeki tidak akan tertukar. Kalau dapat sedikit jangan gusar. Ini rezeki. Yang pertama, jadi rezeki ini ada 8 yang saya sampaikan. Yang pertama adalah rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Tidak satupun makhluk yang bergerak, tidak ada satupun makhluk yang bernyawa di bumi ini, melainkan semuanya dijamin oleh Allah tentang rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya, ya Allah. Allah mengetahui tempat kediamannya, dan Allah mengetahui tempat menyimpannya. Semua itu tertulis di dalam kitab Allah. Semua itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kenapa kita harus susah? Jadi sudah. Terus, nah ini hal yang sedemikian ini, kalau kita tahu bahwa rezeki kita itu sudah tertulis 50.000 tahun sebelum kita lahir, kenapa kita harus susah? Kenapa kita harus gelisah? Kenapa kita harus susah? Ini, ya sudah. Kalau rezeki kita itu sudah habis, berarti
Tapi Pak, itu ada orang yang kaya, tapi meninggal. Itu bagaimana Pak? Itu dia sudah habis. Yang ada itu barangkali untuk anaknya, barangkali itu adalah rezeki ahli warisnya. Itu ya. Rezeki sudah semua makhluk ini. Maka ketika kita keluar dari rahim, coba lihat bayi janin yang lahir itu pasti dia pegang begini. Tangannya begini. Artinya 4 faktor itu dipegangnya. Ketika kita keluar dari rahim ibu. Kemudian yang kedua, ada rezeki yang tidak terduga-duga. Jadi rezeki itu sumbernya rezeki ada 8. Tadi itu adalah rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Kemudian yang kedua, ada rezeki yang tak terduga-duga. Dalam ayat Al-Qur'an diungkapkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillaha, barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi kita ini hanya satu saja yang diinginkan oleh Allah. Modal apa? Modal takwa saja. Begitu kusutnya problem kita, begitu bertumpuknya masalah kita, apa yang bisa menyelesaikan? Takwa. Ya ja'alahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan solusi. Lagi-lagi jangan minta solusi ke orang, tapi mintalah solusi kepada Allah. Maka ada hadis Rasulullah SAW, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika kamu memohonlah kepada Allah, dan jika kamu meminta kepada Allah. Ya, dengan modal takwa, problem kita, masalah kita akan diselesaikan oleh Allah. Wa yarzuquhu, rezeki kita tidak jangka datangnya. Lagi-lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, Bapak, kalau bisa kita jangan mencari rezeki. Nek kita mencari rezeki nggak akan sugih. Bagaimana rezeki itu datang ke tempat kita? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang pernah saya sampaikan ini, ya, orang-orang khas ada punya kerjaan, bayar punya kerjaan. Tidak ada kerjaan sebagai manajer kok. Artinya bekerja untuk mendapatkan rahmat. Nah, tapi apa? Boleh orang. Bahkan ada Pak Kiai sampai namanya mobil. Duitnya berlipat-lipat, mobilnya Alfa, rumahnya bertingkat, istrinya bukan memikat, bukan. Istrinya memikat, berlipat memikat. Nek kita mohon maaf.
Kalau kita yang pergi mencari rezeki, hidup kita akan pas-pasan. Tetapi kalau rezeki yang datang, itu akan berlimpah ruah. Modalnya apa? Takwa. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Coba kata-kata yarzuquhu. Rezekinya ini fi'il apa ya Mas? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah mustaqbal, berketerusan, berkesinambungan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua ya, nanti kita akan berubah-ubah. Yang ketiga, rezeki karena anak. Jadi kita punya anak, jangan kita pelit terhadap anak. Jangan kita takut, wah banyak anak saya, terus bagaimana untuk ngasihnya makan. Jangan. Semua yang makhluk yang diciptakan oleh Allah sudah membawa rezekinya masing-masing. Terus bagaimana? Anak, rezekinya anak ada hanya melalui perantara kita. Rezeki ada. Tapi lagi-lagi dalam perjalanan hidup ini satu modal, yakin. Yakin. Nek kita punya keyakinan kepada Allah, Allah Somad, Allah tempat saya bergantung di saya. Tapi kita kadang-kadang ragu. Padahal dalam Al-Quran diungkapkan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu mutlak dari Allah dan janganlah menjadi orang yang bimbang. Jangan. Nek jangan nyanyi. Jangan samakan. Ini mohon maaf, saya akan cerita. Ya, ada jamaah saya di Surabaya. Jadi rezeki itu melalui perantara anak, atau bisa saja rezeki itu melalui perantara orang tua. Ini kata-kata, wala taqtulu auladakum min imlaq. Kamu jangan membunuh anak kamu. Ya kan? Karena takut masalah rezekinya. Nahnu narzuquhum. Kami akan memberikan rezeki kepada anak-anak mereka itu, anak-anak penjenengan semuanya itu. Wa iyyakum dan kalian. Inna qatlahum kana khata'an kabir. Nek penjenengan bunuh, maka itu adalah dosa besar. Nih, ada rezeki melalui perantara anak. Sebaliknya ada rezeki melalui perantara orang tua. Jadi melalui perantara orang tua. Ada rezekinya kan melalui perantara. Ada juga rezeki melalui perantara anak. Saya kemarin pergi berhaji. Ada orang di Surabaya itu, masya Allah. Dia punya anak dua, laki-laki. Dia membesarkan anaknya itu subhanallah, begitu amat sangat susah. Bahkan Mas Yudi, itu kalau mau masak pinjam beras di samping rumah, nggak punya apa-apa. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dia membesarkan anak dengan ikhlas yang tadi masya Allah itu dalam keadaan pas-pasan. Apa yang terjadi Mas? Seiring berjalannya waktu dia membesarkan anak, anaknya menjadi orang miliarder.
memberangkatkan orang tuanya berhaji, ya pakai haji furoda, itu 1 M. Suami istri 500.000 juta, 1 M. Ya kan suami istri jadi 1 miliar. Nek dia memberangkatkan orang tuanya 1 miliar, kira-kira duitnya sapiro. Dia punya pabrik minyak goreng di Surabaya. Anaknya itu baru usia 30 bulan. Nah, kelahiran 1990, dia baru 34 tahun. Masya Allah. Dia buka warung jam 6 sampai jam 8 itu makan gratis di Surabaya. Intinya piro angele Gusti Allah berkehendak. Sebelumnya, ya anaknya tadi ini sebelumnya tahun kemarin dia berangkat suami istri. Kemudian tahun ini tadi juga haji furoda 1 M. Saat ini lagi dia memberangkatkan orang tuanya, suami istri 1 M. Saya Mas Budi, ya kan, sudah 30 tahun bekerja di Semarang ini sudah 30 tahun, ya kan, itu belum ada duit saya 1 M, ya kan, padahal belum mati ini dengan Mas Budi itu sama-sama di pelabuhan, ya kan, orang-orang yang kaya pelabuhan biasa ini. Ya, kok menang? Ini lagi. Subhanallah. Ini jadi yang namanya rezeki itu bisa dari anak dan bisa dari orang tua. Tetapi orang tua harus senantiasa ketika membesarkan anak-anak harus dengan tulus, harus dengan sabar. Kalau tidak kaya barangkali nanti anak kita. Ini saya contohkan tadi. Ya, saya contohkan tadi. Masya Allah. Tetap saya telisik di anak muda tadi. Mas, sesungguhnya duit kamu sakit. Ada satu rekening dia, itu ada 10 M. Sudah berarti besar. Jadi dulu beberapa rekening ini. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ada rezeki karena kita beristighfar. Sarana istighfar. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara. Dengan adanya kita banyak beristighfar kepada Allah, niscaya kita akan dituangkan oleh Allah, dicucurkan oleh Allah rezeki kita. Sebagaimana Allah menurunkan air hujan. Karena sesungguhnya air hujan itu adalah air hujan dari langit itu adalah berkah, rahmat dari Allah. Ini dengan melalui istighfar. Saya tahun kemarin pergi umroh, ketemu dengan salah seorang jemaah dari Samarinda. Ngomong Masjid Nabawi itu, apa usaha
kue basah. Membuat kue basah berapa? 80 macam. 80 macam kue basah. Dia berangkat umroh sekeluarga. Dan setiap tahun sekeluarga terus berangkat umroh. Saya ngomong katanya dalam waktu 15 hari, saya kalau ketemu orang di rumah, baik di Mekah atau di Madinah atau di mana saja, yang saya cari apa? Yang saya minta apa? Yang saya carikan apa? Amalan pokok. Ya Pak ya? Amalan pokok. Langsung, nah ini saya yakin, oh dia mengambil ini. Coba awal dulu ya, rumah saya awal dulu. Saya bilang, coba kamu beristighfar. Kalau nggak beristighfar, kamu ungkapkan la ilaha illallah. Berapa Pak? Satu majelis dia bilang 10.000 kali. Satu majelis di malam hari baca astagfirullahaladzim la ilaha illallah, itu 10.000 kali. Atau kalimat tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah 10.000 kali. Khasiatnya apa Pak? Khasiatnya kata beliau, ternyata di sini ayat ini. Khasiatnya apapun yang kita inginkan kabul. Nek nggak usah kata beliau, nggak usah. Kamu ke tempat yang nggak usah. Ini yang mau. Dan ini sudah saya buktikan kata beliau. Ini sudah saya buktikan. 80 macam kue, kira-kira dari warna sapi. Hah? Kue basah bukan kue kering ya, kue basah. Maka seyogianya dan sepantasnya bagi kita pengen rezeki kita murah supaya banyak beristighfar. Tapi lagi-lagi bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya rezeki itu tidak mesti harus apa ini? Maksudnya apa ini? Lurus. Bukan, ini tangan. Kalau lurus itu ini. Nah ini lurus, ini lurus. Nah ini. Ada yang tak ada berubah. Jadi rezeki itu tidak mesti harus duit. Nikmat sehat di atas dari segala-galanya. Gimana Mas? Kalau kita di pelabuhan dulu yang kaya raya. Iya. Saya diterima pengusaha di Bogor. Boleh. Saya ketemu dengan kawan di Surabaya itu, ketika dia menjemput saya, dia pakai Pajero hitam. Saya kenal sekali nomornya itu A44LLD, jadi Haji Ali. Nah. Terus saya bilang pemiliknya mana? Di rumah sakit Pak. Sakit apa? Sakit asma. Yang menikmati Pajero ini siapa? Hah? Yang menikmati Pajero siapa? Supir. Kalau itu bagus siapa? Supir apa supir? Ini maksud saya. Nah, jadi lagi-lagi rezeki itu tidak mesti harus duit, tapi nikmat sehat di atas dari segala-galanya. Apalagi
kedua, tadi sehatnya. Rezeki yang kedua adalah ketentraman hidup, kedamaian dalam rumah tangga. Itu di atas dari segala-galanya. Mohon maaf, apa artinya hidup yang berlimpah ruah, tapi kalau tercekel oleh KPK? Apalah artinya? Ya kan? Apalah artinya jabatan yang begitu amat sangat tinggi, toh akhirnya dipecat? Coba. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Maka di dalam Al-Quran diungkapkan fabi ayyi rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kita dustakan? Jadi kalau pengen murah lagi banyak beristighfar. Kalau bisa dalam satu majelis istighfar tadi ya 10 kali. Jadi kembali pada cerita tadi itu, yang bersangkutan itu langsung dia buka tasnya, dikasih saya tasbih. Ada itu kasih tasbih. Dia berdiri mah, ini satu kamu. Yang sekarang ya begini. Tapi ada apa? Kemudian yang kelima, rezeki karena menikah. Rezeki karena kita menikah. Ada pepatah orang kita di Jawa ini, nek pengen sugih ya rabi. Nek pengen sugih ya rabi. Ada ayatnya, wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imanikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Artinya, nek kita dalam keadaan miskin, nek kita dalam keadaan kere, menikah. Fasayughnikahumullah, maka Allah akan menjadikan kita kaya. Mohon maaf, ini masih waktu belum nikah punya apa? Hah? Tidak punya apa-apa. Tapi sekarang sudah nikah. Sekarang kalau nikah sudah punya motor, sudah punya rumah juga, sudah dosen juga kan? Ini dosen, ini dosen. Hah? Sudah daftar haji. Nah, mbak-mbak sekarang juga begitu, nek pengen kaya menikah. Ya. Tapi Pak, saya kok sudah juga menikah, sudah juga saya taat juga, sudah belajar agama, tapi kok nggak sugi-sugi? Maaf, ya, sugi itu penilaian kira enak. Orang kaya itu penilaian kira enak. Orang kaya ya tidur di atas cermin. Itu pikirannya apa? Retek di atas cermin. Pikirannya apa? Maling kan? Tapi kita yang tidak punya apa-apa, retek apa? Paling tikus. Ya, paling tikus. Jadi lebih urusan siapa? Hah? Mari sebentar, aduh lupa kunci pagar rumah. Bangun kan? Tapi kalau orang tidak punya apa-apa, dikunci atau tidak dikunci pagar, ini gua pikir ini. Nah, jadi kalau kita pengen kaya, nek pengen sugih, rabi.
Yang selanjutnya adalah rezeki karena kita bersyukur. Bersyukur. Ini ayat populer. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, niscaya akan ditambah nikmat. Mas Yuli ini tidak bersyukur kepada istrinya. Dia bersyukur kepada istrinya pasti tambah istrinya. Tidak. Hah? Istrinya tidak. Berarti tidak bersyukur kepada istrinya. Lain syakar itu. Jadi selalu dan senantiasa kita ini harus bersyukur kepada Allah. Ungkapan rasa syukur itu apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Coba kita perhatikan. Setelah kita makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Keluar dari kamar kecil, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Itu namanya ucapan alhamdulillah itu adalah ucapan rasa syukur. Mohon maaf kalau saya WA pada jenengan semuanya, mesti saya dulu ya Pak, kata-kata apa? Alhamdulillah. Artinya ungkapan rasa syukur. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi rezeki ya karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah rezeki karena kita bersedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Kalau kita banyak bersedekah, as-shadaqatu turfa'ul bala. Sedekah itu menolak mara bahaya. Banyak yang bersedekah itu orang kaya, orang miskin. Ya, coba orang miskin. Orang miskin ketika ada mas, saya mau mana mas, saya mau mana. Ini tapi biasanya hanya 100.000. Bagaimana kita paronan? 20 lalu berapa? 50% Pak. Orang kaya punya 1 M, kira-kira masih 500 juta. Berarti berapa? Coba orang miskin. Orang kaya itu paling terakhir masuk surga. Bapak, ibu-ibu, orang kaya itu paling terakhir masuk surga. Akan ditanyakan duitnya dari mana dan diinfakkan kemana. Ini orang miskin masuk surga itu. Ini mana? Ini orang kaya tidak miskin. Pasti kita begitu. Jadi tidak perlu kita jadi orang kaya mati cukup. Mau beli mobil ada, mau beli kulkas ada, ini enak. Nggak usah lebih, nggak usah. Ya kan? Jadi memperbanyak mau sedekah maka akan menang. Dicontohkan apa? Sumur, air sumur. Nek ambil air sumur itu, maka akan airnya itu akan dapat air baru. Ada hadis Rasulullah, as-shadaqatu turfa'ul bala. Sedekah itu menolak mara bahaya. Saya pernah waktu dia, mohon maaf kalau saya ulangi cerita saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya mau pergi ke masjid, ditanya oleh istri saya, mau kemana ya? Mau ke masjid, Masjidil Haram. Ini duit 50 riyal. Kalau beli nanti susu formula ya buat anak. Keluar dari Masjidil Haram ada peminta-minta. Ini hati goyang. Mau dikasihkan apa mau ditinggal pun bingung. Saya kasihkan, bismillah. Kasihkan mau berada. Pulang ke rumah, kata istri saya, susunya mana ya? Enggak saya beli. Mulai ada gitu. Duitnya mana ya? Saya sedekahkan. Ujungnya itu berkata-kata cici-cici. Bapak-bapak, nek ibu atau istri ngomong di rumah, jangan dilawan. Kenapa? Diam saja. Kalau perlu dibilang dengan istri, gimana saudara? Dia sudah berpindah tidur. Nek dilawan nggak selesai. Ringkas cerita dari saya ceritakan tadi itu, setengah jam setelah itu ada orang membawa duit 300 riyal dalam satu amplop. Begitu. Saya bilang dengan istri ini loh, kalau kita modal yakin, kita modal yakin, Allah menggantikan. Ini maka tadi yang berubah pada hasan, wallah Allah akan melipat-lipat gandakan Allah katsira. Di dalam ayat yang lain juga populer kita dengar. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu dha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat, kita sudah banyak ayat yang kita hafal. Kita banyak sudah ayat yang kita mengerti, tapi untuk melakoninya itu yang kadang-kadang ragu. Jangan-jangan saya ulang lagi ketika 2009 saya berangkat haji 2009. Tapi saya tidak punya duit. Visa sudah tutup, apa namanya? Tidak mendapatkan visa. Allahu Akbar. Ya. Ternyata ada kawan bekerja di Sultan Arab Saudi. Kawan saya telepon 3 juta saya telepon saya. Saya bilang mau berangkat haji, paspornya mana? Ada dengan kawan saya di Jakarta namanya Pak. Kasih nomor gimana? Sudah dapat simak. Ini hari Jumat, Sabtu tutup, Ahad tutup, nanti sudah terus Selasa keluar visa. Pergi ke Jakarta, ini mana Jakarta yang tidak ada duit? Ketemu dengan kawan di jalan di apartemen Anda. Oh ini mau mana? Mau pergi haji. Sudah visa, sudah punya tiket belum? Nanti saya bicara. Itu modalnya hanya saya sedekah 100.000. Nanti saya bicara. Diberikan tiket PP.
APD, apa yang bisa aku dalam DPD. Ini yang melakukan ini orang agama Buddha, agama Hindu yang ada di Bali. Agama Hindu ya. Nah, di Bali itu setiap pagi dia keluar dikasih ada gula, ada apa di depan rumahnya, dimakan oleh semua. Ada jajanan-jajanan, ada hewan apa yang dimakan. Nah, kita ini kadang-kadang kuali. Kalau pergi ke Mekah, nasi orang 5 real, 10 real. Ya kan? Berarti berapa 10 real? Sudah 44.000. Ya kan? Nah, kalau pulang ke tanah air, sibuk mencari uang besar atau uang kecil? Padahal pahalanya sama 100.000 kali ganda. Kita sama. Jadi lagi-lagi dalam masalah upah, saya bersedekah sedikit tapi ikhlas. Apa itu enggak? Dia bersedekah sedikit tapi ikhlas, tapi jauh lebih bagus bersedekah banyak tapi ikhlas. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, rezeki karena usaha. Walaisa lil insani illa ma sa'a. Walaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ya, sesuai dengan hal usaha kita. Nah, maka yang pernah saya sampaikan ada 4 hal. Kita orang-orang muda ada 4 hal: rencana, usaha, doa, dan tawakal. Jangan sekali-kali kita bertawakal kalau tidak ada. Jangan sekali-kali kita bertawakal kalau kita tidak berdoa. Jangan sekali-kali berdoa kalau tidak ada usaha. Jangan sekali-kali usaha kalau tidak punya rencana. Ada rencana, ada usaha, doa, dan tawakal. Itu orang umum. Tapi orang khusus tidak ada rencana, tidak ada usaha, doa, dan tawakal. Orang yang super khusus, khawasul khawas, itu tidak ada lagi doa, cukup tawakal. Ada ungkapan, wa man yatawakkal 'ala Allah bi sidqin niyatin kafatin kafahu Allah ta'ala. Barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah bi sidqin niyatin, dengan niat yang tulus, kafatin secara totalitas, kafahullah, Allah akan mencukupkan hidupnya. Ya saya contohkan tadi, Pak Yai ada sana. Unik nggak? Unik. Bahkan ada Kiai Semarang ini punya mobil 14. Biro angelnya Gusti Allah mengendaki. Maka cari ilmu, kata Syekh Habib Umar Al-Yaman, beliau katakan, man wajadallah wajada kulla syai'. Barang siapa yang memiliki Allah, maka dia akan memiliki segala-galanya. Pertanyaannya, kita ini sudah memiliki Allah belum? Di sini lalu
doa Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat pertolongan, cukuplah Allah sebagai tempat kita. Itu yang saya sampaikan sudah 1 jam perjalanan materi kita. Jadi namanya itu ya sudah kita bawa dari kajian kita, dan jangan kita kopi. Nah, bagi bapak atau ibu-ibu semuanya juga jangan membanding-bandingkan suami. Jangan ya ibu-ibu, bapak semuanya jangan banyak itu sosial saja dengan bapak. Tapi dia jadi presiden, dibalikan saja kepada istri kita. Beberapa kali menikah dengan dia. Jangan membandingkan. Begitu juga kita semuanya ini itu ibu itu pintar duit, selebihnya dari duit, ibadahnya kol. Nanti kalau dibalikan oleh istri, kenapa nggak ada dia aja? Udah, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, anak, istri, suami, dan lain sebagainya, itu adalah karunia dari Allah SWT. Harus kita legowo, syukur pada Allah. Jadi ada rezeki melalui perantara anak atau melalui perantara orang tua, ada juga rezeki melalui perantara istri. Ada istri yang bekerja, suaminya tidak. Rezeki kita itu, rezeki suami melalui perantara istrinya. Maka istrinya itu tidak boleh mengumpulkan Allah kerja jangan. Dia bisa melalui. Nah, itu bagaimana Pak? Macam-macam kita ini sudah tua begini. Dia kan masih ada rezeki nggak? Dia mau kaya sudah tidak? Usia macam kita enggak, mohon maaf, mungkin jadi kaya bisa. Kecuali kalau turun hujan emas terus gimana? Cukup kita jalani perintah Allah dengan maksimal. Insya Allah kita akan sekian. Alhamdulillah, luar biasa penyampaian beliau. Barangkali dari para hadirin sendiri ada yang ingin menanyakan kepada guru kita, kami silakan. Ada yang mau bertanya kepada kita? Mau tanya Bu? Monggo, silakan. Monggo. Saya dari jauh sudah tahu ini ada yang bertanya. Saya tahu. Monggo.
Ya. Di dalam ada tingkatan, ada tingkatan di dalam tasawuf. Apakah ridho, apakah syukur yang lebih tinggi? Lebih tinggi ridho daripada syukur. Ridho itu lebih tinggi daripada kedudukan syukur. Jadi kita semuanya yang kita cari ini adalah ridhonya. Ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho itu bagaimana? Ridho itu apapun pemberian oleh Allah. Apakah kita kena musibah, apakah kita mendapat nikmat, ya, harus kita ridho terhadap pemberian Allah. Banyak orang kadang-kadang dalam hidup ini tidak ridho. Contohnya, kehendak kita bukan kehendak Allah, kehendak Allah bukan kehendak kita. Amin. Tapi cari ilmu yang kira-kira kehendak Allah, kehendak kita, kehendak Allah, itu dunia dalam genggam. Ini makamnya makom ridho. Mas Yuli ini saya contohkan Mas Yuli, jam 12 malam di Hotel Metro akan dikasih di 1M. Tapi dari rumah ternyata naik motornya kebos. Hujan deras. Kira-kira keluar dari mulut kita. Apa yang keluar dari mulut kita? Tetapi harus apa? Kita ucapkan alhamdulillah. Jadi kena baik atau buruk dan sebagainya, kalau kita alhamdulillah berarti bentuk rasa ridho kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustaz, orang yang durhaka itu dia apakah hanya di dunia, apakah hanya di akhirat mendapatkan tidak? Semua perbuatan kita di dunia ini net positif akan dibalas sebelum kematian. Net negatif akan dibalas oleh Allah sebelum kematian. Jadi apapun saja kita melakukan kebaikan itu di dunia juga kita akan dapat, di akhirat juga kita akan dapat. Kejelekan itu di dunia kita akan dapat, di akhirat juga akan kita dapat. Selesai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada istilah orang itu hukum karma. Nah, kalau bahasa kita bukan hukum karma, sebab dan akibat. Nah, ada sebab dan akibat. Yang kejadian melakukan kebaikan, apakah? Pasti di dunia. Maka kata pakai saya, nek penjenengan mengungkapkan kepada orang sesuatu yang katakanlah disu-disui, jenengan tidak akan mati sebelum ada orang disu-disuinya. Katakanlah mama ya, kata kami, kata apa bahasanya? Bangsa. Kita ini tidak akan mati sebelum ada orang mengatakan kepada kita bangsa. Ini adalah sebab dan akibat. Makanya utama kita nek nanam yang aneh. Di dunia juga kita dapat, jadi akhirat juga kita akan dapat. Nek nanam kebaikan, tidak akan mungkin kita menanam padi atau panen jagung. Berapa ya? Pasti yang namanya sebab dan akibat itu di dunia tidak ada.
akan menanggung akibatnya di akhirat kepada. Sudah ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagusnya sebuah amalan itu ya kalau bisa melalui ijazah. Nah, yang disampaikan oleh Pak Awal itu apa? Itu ketika saya menyampaikan demikian, itu berarti saya sudah mengaksikan penyidikan dalam hati langsung mengatakan kode itu otomatis. Nah, ketika yang saya ceritakan tadi itu yang ditukarkan ke orang dulu dan sebagainya, amalan yang begini, langsung dalam hati saya, kode itu saya terima, sudah bagus. Nah, lagi-lagi amalan itu harus istiqomah. Ya istiqomah. Ya contoh istiqomah begini Pak ya. Bukan belantara. Jangan masuk. Membawa barang bebas. Ya. Jadi jalan. Kemudian seminggu atau sebulan setelah itu penyidikan tidak lewati. Ini jadi bukan lagi nggak? Jadi bukan lagi nggak? Bukan lagi kan? Itu yang namanya istiqomah. Tapi penyidikan padam jadi terang, kemudian besok dengan penyidikan lagi terus, ini akan menjadi jalan. Cepat atau lambat dia akan menjadi bersinar. Itu contohnya. Lagi-lagi adalah keistiqomahan kita. Tapi lagi-lagi kita ini kadang-kadang orangnya bosan, ya? Selalu bosan. Baru 3 hari 4 hari kita sudah bosan. Saya sampaikan tentang ini. Ya, ada orang ahli maksiat, ada dalam kitab dua manusia. Ada orang maksiat dan ada orang ahli ibadah. Memancing. Orang ahli maksiat baru yang ahli ibadah tidak dapat. Satu hari tidak dapat. Besok dilakukan besok dilakukan. Akhirnya malaikat membawa lagi matur kepada Allah. Protes kepada Allah. Ya Allah, itu ahli maksiat kok dapat terus. Sementara orang yang ahli ibadah kok nggak ada ikan satu pun yang dapat. Apa kata Allah? Biar. Kata Allah biar agar dia selalu dan senantiasa ingat kepada aku. Nah,
Setelah sholat dia pulang. Mana salah pulang? Kan kok setelah sholat langsung pulang? Kenapa? Ini sahabat saya ini mau dipakai istri saya sholat. Saya baru muslim gak punya apa-apa. Doakan saya ya Rasulullah supaya saya jadi orang kaya. Begini Rasulullah, nggak ada tampang kaya, tapi nggak ada tampang jadi orang kaya. Tapi nggak apa-apa, kamu doakan saya. Didoakan baginda Rasulullah, akhirnya dia jadi orang apa? Orang kaya raya. Engonan nih, dia punya gembalaan kambing, bukan hanya 1000, puluhan ribu kambingnya. Salah baginda Rasulullah lihat, mana salah? Masih di tempat penggembalaannya. Akhirnya datang di hari maghrib. Lambat tahun maghrib pun sudah tidak, karena kambingnya beranak pinak begitu banyak. Apa setelah itu? Sahabat habis harta bendanya, sahabat baru pergi ke masjid lagi, baru beribadah lagi. Nah, sedemikian ini kita jangan membanding-bandingkan. Jangan membanding-bandingkan. Ini karena kita ibadahnya gitu ya. Tapi kok kayak itu nggak usah. Itu adalah prerogatif Gusti Allah. Kita tetap saja tekun dalam beribadah. Mungkin Allah memberikan hal yang lain. Mungkin anak-anak kita tentram, mungkin kita diberikan rumah sehat, ya. Karena itu mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang penuh rahmah. Mudah-mudahan rezeki kita berlimpah ruah, sahabat tindak Mekah Madinah, anak-anak kita anak yang saleh dan soleha, ahli ibadah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Sendirian tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.